Halo, jumpa kembali di video saya. Kali ini saya hanya akan share saja satu unit mobil yang saya punya dan saya rawat seperti biasa. Namun kali ini berusaha untuk saya kembalikan atau tetap mempertahankan kondisi standarnya dan juga originalitasnya. Ya, ini adalah Toyota Camry 2.4 atau 2400 cc tipe G tahun 2003 dengan kode bodi kalau tidak salah XV30. Nah, saya di sini tidak akan membahas bagaimana spesifikasinya atau bagaimana impresi berkendara dan lain-lain mengenai dasar dari mobil ini, karena sudah banyak video dari teman-teman yang lain di YouTube yang membahas hal tersebut. Sekali lagi di sini saya hanya akan share bagaimana kondisi mobil ini atau mobil saya ini kepada teman-teman semua. Yang saat ini kita perhatikan adalah bagian kaca-kaca, dari mulai kaca samping hingga kaca belakang. Semuanya alhamdulillah belum terdapat baret-baret yang mengkhawatirkan. Jadi masih terlihat normal saja. Dan ini kaca filmnya juga sudah saya ganti dengan produk dari Lumar dengan tipe top 70 ya kalau tidak salah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk memperhatikan gap antara bodi yang satu atau panel yang satu dengan panel lainnya. Di mobil ini semua garis antar panelnya masih dalam kondisi baik dan simetris. Bisa kita lihat baik itu kap mesin, kemudian bumper, kemudian celah di antara pintu, gap atau jarak antar panel ini menjadi salah satu kunci juga jika teman-teman membeli mobil second. Jadi harus benar-benar diperhatikan gap-gapnya, terutama di bagian bagasi ini, karena jika terdapat ketidakrataan itu dapat menimbulkan kebocoran air hujan atau air cuci mobil bisa masuk ke dalam bagasi dan menyebabkan korosi mungkin di sela-selahnya atau di dalam bagasi itu sendiri. Sama seperti di sebelah kiri tadi, gap-gap di antara pintu ini juga harus tetap dalam kondisi yang baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah jarak antara roda dengan bumper bagian depan maupun dengan fender bagian belakang roda. Jadi harus pastikan gapnya juga sama kanan dan kiri dan sesuai dengan jarak standarnya. Sama seperti roda bagian depan, roda bagian belakang kita perlu perhatikan juga gapnya kanan dan kiri. Kemudian bagian atap yang harus dilihat adalah karet-karet ini ya. Namanya mobil tua mungkin ada saja yang sudah di repair, ditambahkan sealer atau sealant. Tapi di Camry ini alhamdulillah lagi semuanya masih dalam keadaan original. Tidak ada kebocoran, juga tidak ada kerusakan di karet atap dan karet lis-lis kaca. Kondisi door trim, kita perhatikan door trim pintu depan sebelah kiri
gapnya masih cukup rapat. Kemudian tadi dilihat lampu indikator juga masih nyala, panel woodnya masih rapi. Nah, hanya ini saja, kisi AC paling atas sebelah kiri memang ada yang sudah tidur ya, dan ada noda yang sudah tidak bisa hilang di dashboard yang berwarna beige ini. Lanjut ke bagian kursi penumpang di depan. Busanya masih sangat baik, konturnya masih sangat terjaga. Begitu juga dengan karpetnya. Karpet originalnya masih ada, kemudian karpet dasarnya juga masih cukup bersih. Dan lacinya, membukanya masih berfungsi dengan hydraulic soft openingnya. Bergeser ke bagian belakang sebelah kiri, perhatikan kembali door trim. Celah-celah antara door trim masih cukup baik. Door trim belum ada kerusakan, panel wood masih oke, asbak masih bersih. Lampu indikator juga masih menyala. Begitu pula keadaan jok bagian belakang ini, bisa teman-teman lihat sendiri kondisinya. Kemudian pocket juga masih sangat kencang, tidak kendor, tidak rusak. Karpet juga sama seperti yang depan, masih original, masih cukup bersih. Kisi AC yang tengah masih normal berfungsi, tidak ada yang tidur. Buka tutupnya juga masih normal. Bagian belakang juga masih kencang semua. Kita bergeser lagi ke belakang sebelah kanan. Kondisinya sangat istimewa ya. Door trimnya tanpa cacat. Panel woodnya juga mulus. Lampu indikator nyala semua. Lihat kondisi joknya juga cukup kencang ya. Belum kempes, belum ada kerutan malah. Nah, ini lantai dasar juga cukup bersih. Padahal itu berwarna beige ya, sangat rentan sekali dengan kotor. Itu juga plafon, lampu-lampu berfungsi normal. Sama seperti pintu lainnya, perlu diperhatikan lampu indikatornya. Nah, untuk yang bagian driver, karena memang mungkin aktivitasnya lebih sering di situ, terdapat sedikit saja di bagian depan tadi yang perlu direkatkan ulang. Sementara untuk tombol-tombol semuanya oke. Speaker juga tadi berfungsi normal. Nah, kursinya masih cukup kencang, tapi memang ada sedikit kerut saja. Pedal-pedal bersih, bisa dilihat ke kolong juga tidak ada bekas banjir. Nah, saat ini kita sudah berada di belakang kemudi. Kita nyalakan dulu karena cukup panas deh. RPM stabil ya. Idle baru hidup di 1000. Indikator nyala semua. Kita nyalakan AC dulu.
Panel AC juga masih berfungsi semua. Ini arah semburan di atas, semburan atas dan kaki, kemudian di kaki saja. Nah, terlihat ya semburannya, kertas karpet itu sampai bergoyang. Ini level satunya padahal kipasnya. Kalau fan-nya kita tambah, nah, oke, atas dan heater belakang. Dan heater untuk depan. Temperatur, naikkan, turunkan, aman, auto. Autonya juga aman. Sorry, lagi sirkulasi. Nah, terdengar ya suara terbuka. Valve-nya ini juga aman. Untuk tombol-tombol audio masih cukup jelas semua ya, tulisan-tulisannya, huruf-hurufnya. Kita coba. Layarnya juga masih oke. Ini juga belum ada cacat ya. Layarnya, LCD-nya belum ada yang hitam. Kemudian indikator yang tambahan ini, nah ini juga masih fungsi dengan normal. Sonar on off, kisi AC normal. Ada yang tadi tidur di ujung sana aja ya. Ini ICT power on ya. Kita tekan mau rem kaki off normal, P langsung netral, D tanpa hentakan ya untuk snelling. Oke. Panel wood juga masih sangat mulus, masih terbuka dengan soft opening semua ya, termasuk tadi laci. Oke. Overdrive normal ya, berfungsi. Hazard, oke. Kita nyalakan lampu kecil. Nah ini dia ya, lampu kecil otomatis meredupnya masih baik ya. Nah ya, ini jadi nggak hilang nih, ini dia karena otomatis meredup ya, kelihatan ya. Pion, kemudian di atas nyala, bin ada ini tempat kacamata, si bersih seperti yang punya penumpang. Lampunya juga masih normal. Plafon juga terhitung bersih ya ini.
Setir masih kencang ya, belum ada melintir-melintir, belum ada baret-baret. Oh ya, ini kita belum tes tadi, terlihat untuk mengatur kecerahan. Nah, masih normal ya. Dim masih ada ya. Semuanya so far normal. Ini juga belum menghitam, kondisinya masih bagus, belum ada sobek. Dashboard depan aman nih. Speaker semuanya normal, masih berfungsi, nyala semua. Kita coba sedikit aja lagu ya. Oke. Kita coba spion kanan, fungsi ya. Nah. Oke. Lipat juga masih berfungsi ya. Spion kiri. Oke. Fungsi door lock, 4 pintu, normal ya. Fungsi kaca, auto masih berfungsi, auto up, auto down untuk sisi driver masih normal. Electric seat berfungsi semua normal, kaca-kaca kanan kiri. Wiper, air wiper semuanya normal. Oke, berikut ini adalah sekilas foto-foto dari interiornya yang tadi sudah kita lihat juga di video. Interior sendiri bisa saya nilai mungkin 97% kondisinya masih sangat baik. Beralih ke bagian bagasi, silakan teman-teman nilai sendiri. Bagasinya masih sangat bersih, sangat terawat. Hanya saja lampu bagasi ini yang belum sempat saya perbaiki ya. Selanjutnya adalah tutup tempat pengisian bahan bakar, juga cukup bersih dan berfungsi normal. Ada satu masalah di sini adalah kunci bagasi yang jarang digunakan sehingga macet ya kuncinya. Kedepannya akan saya perbaiki. Untuk lampu-lampu semuanya berfungsi normal. Kemudian kita lihat bagian mesin. Hidroliknya masih berfungsi dengan amat sangat baik, masih cukup kuat menopang dan tidak loyo gitu ya. Dan terlihat juga beberapa part bahkan terlihat seperti baru. Alternator, starter, cover mesin, radiator juga cukup bersih. Karet-karet masih lengkap. Tidak ada kebocoran di bagian atas. Mundur, kursinya normal. Nah, kekedapan juga masih amat sangat bagus. Coba masukkan sensor sonar, terlihat ya.
sini. Oke, kita ulang. Ya. Jadi karena ini tipe 24 yang G memang hanya ada di belakang, belum ada di depan. Setir juga tidak ada bunyi-bunyi aneh ya. Ya, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jika berminat dengan mobil ini bisa saya lepas di harga 98 juta nego. Sampai jumpa.